Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Simansa Akidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna. Di pagi hari ini, hari Kamis tanggal ke-15 di bulan Muharram 1442 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 3 September 2020. Dan para pendengar, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menghadirkan program kajian Kitab Usul Iman. Seperti biasa kami hadirkan langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan. Para pendengar Radio SKN Al-Bayan dimanapun Anda berada, alhamdulillah beliau Ustadz Faisal sudah berada di studio. Kita langsung saja tanya, sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat Kang Angga? Alhamdulillah, Ustadz sehat. Ustadz, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 33 Ustaz di kajian Kitab Usul Iman ini. Dan seperti yang Ustadz kemarin sampaikan bahwa kita akan melanjutkan pembahasan terakhir Ustadz tentang buah dari beriman kepada Asmaul Husna. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil ilmu, manfaat, dan faedah dari apa yang Ustadz sampaikan. Para pendengar, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, dan juga tentunya para pemirsa di Asmaul Husna TV, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan kita langsung saja simak materi pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwata fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio SKN Al-Bayan Cianjur dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang begitu banyak. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menyebutkan kemarin tentang beberapa kaidah penting memahami asma wa sifat dan juga buah dari beriman kepada asma wa sifat. InsyaAllah akan kita lanjutkan perkataan para ulama yang berkaitan dengan buah dari beriman kepada asma wa sifat. Mudah-mudahan biiznillahi ta'ala kita bisa membacakannya dan mendapatkan fawaid, manfaat-manfaat berupa ilmu, keimanan, dan juga semangat untuk mengamalkannya. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata para ulama, kita murojaah kembali dalam kitab Usulul Iman, berkata para ulama dalam kitab mereka yaitu Usul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah hafizahumullah taala,
Wa fi khitami hadzal bab nushiru ila jumlatin minal fawaid wa thamarat allati yajniha al-muslim bi tahqiqihi li hadzal asl al-azim wa huwa al-imanu billahi wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maka kata para ulama, penutup dari bab ini kami akan menyebutkan ya beberapa faidah-faidah dan buah-buah keimanan yang manis ya bagi orang yang mengamalkan tauhid ini ya, menerapkan tauhid asma wa sifat ya, yaitu beriman kepada Allah termasuk asma wa sifatnya, yang tidak mempersekutukan dia dengan suatu apapun, baik dalam perbuatan Allah, rububiyahnya, atau beribadah hanya kepadanya, uluhiyah atau asma wa sifat. Yang pertama, kata para ulama, anal abda yanalu bidzalika sa'adatad dunya wal akhirah. Ay sa'adatud dunya wal akhirah. Seseorang yang beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang muslim itu orang yang paling berbahagia harusnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kunci kebahagiaan buat mereka, yaitu apa? Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada asma dan sifatnya ya. Maka dengan iman ini mereka merasakan kebahagiaan karena mereka dekat sama penciptanya, dekat dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mencintai mereka, orang-orang yang beriman. Bal inna sa'adata fid darain, bahkan kata para ulama kebahagiaan di dua negeri tersebut yaitu dunia dan akhirat, mutawakkifu al-husul alaiha ya. Untuk mendapatkannya hanya satu jalan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadul abdi minha bihasbi hazzuhu min imanihi bihasbi hazzihi min imanihi bi rabbi wa asma'i wa sifati wa uluhiyati. Maka bagian besar seorang hamba mendapatkan kebahagiaan tergantung besarnya dia beriman kepada Allah. Semakin imannya besar, semakin imannya kuat, semakin besar juga kebahagiaan yang akan dia dapatkan, semakin kuat juga kebahagiaan itu baik di dunia dan di akhirat. Maka kalau Anda ingin bahagia, mudah sebenarnya bagi seorang muslim itu. Anda nggak perlu punya uang 1 triliun, Anda nggak perlu punya rumah yang seperti istana. Bisa pergi kemana saja, nggak butuh ya. Itu hanya kebahagiaan-kebahagiaan yang menipu, kebahagiaan dunia ya. Cukup Anda beriman kepada Allah, sempurnakan iman Anda kepada Allah dengan menerapkan konsekuensi iman itu, beribadah hanya kepadanya, Anda akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ana iman al-abdi bi rabbihi wa asma'i wa sifatihi huwa a'zamu asbabi khaufi subhanahu wa khasyatihi wa tahqiqi ta'atihi. Kalau Anda ingin menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah, hamba yang terpuji, yang Allah puji mereka adalah para ulama. Al-ulama'u man khasyallah rabbahu ya. Al-ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi ulama itu hakikatnya orang yang paling takut sama Allah, bukan hanya orang yang memiliki ilmu, yang menghafal dalil, yang menghafal banyak dalil, bukan ya. Laisal ilmu bikathratil bukanlah ulama, laisal ilmu bikasrati ad-dalil ya. Bukanlah ilmu itu dengan engkau banyak dalil ya. Walakinnal ilm khasyatullah, akan tapi ilmu itu adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara supaya seseorang semakin takut, semakin terpupuk rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada asma dan sifatnya. Ketika dia meyakini Allah Al-Alim, Maha mengetahui semua perbuatannya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan yang khianat, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, sehingga dia pun takut. Subhanallah, Allah tahu, sehingga dia nggak berani melakukan yang perbuatan yang dilarang Allah. Timbul rasa takutnya ya, karena dia tahu Allahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi ya. Kemudian wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
dan dia mengetahui apa yang engkau rahasiakan dan engkau nyatakan. Ya. Alimul ghaibi wasyahada, dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, yang ghaib. Ya. Maka ketika itu seorang hamba pun takut kalau ingin melanggar, karena dia selalu diawasi dan selalu dilihat oleh Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang hamba kalau ingin berbuah manis imannya, ibadahnya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib harus beriman dan wajib harus berilmu tentang asma wa sifat, ya. Fa kullama kana al-'abdu bi rabbi 'arafu kana ilaihi aqrabu. Setiap seorang hamba mengenal Allah, setiap itu juga dia akan paling dekat dengan Allah. Semakin mengenal semakin dekat, semakin mengenal semakin dekat. Wa minhu ahsya, karena dia makin dekat akhirnya dia makin takut. Kenapa? Karena dia makin menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia belum mengenal seseorang, belum mengenal orang lain, belum mengenal kedudukannya, dia biasa aja, nggak ada perasaan hatinya segan dan yang lain. Tapi ketika dia semakin dekat dengan orang itu, semakin tahu ternyata orang ini memiliki kedudukan, semakin ada hatinya rasa segan, ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan Allah tidak sama dengan makhluknya tentunya. Semakin seorang hamba mengenal Allah, semakin dia tahu keagungan Allah, semakin dia kecil, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia enggak berani kurang ajar, ya. Wali ibadatihi atlab, dan semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia menjadi orang yang paling senang beribadah. Karena dia tahu, ya, hakikat dia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Ketika dia makin kenal kepada Allah, makin ma'rifatullah, makin dia semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyati wa mukhalafati ab'ad, dan semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia enggak berani kurang ajar tadi, enggak berani maksiat, enggak berani menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian di antara buah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anal abda yanalu bidzalika tuma'ninatu qalbihi. Seorang hamba apabila beriman kepada Allah, beriman kepada asmaul husna dan sifat-sifat Allah, dia akan mendapatkan ketenangan hati, warahatu nafsihi, dan dia akan mendapatkan jiwa yang sehat, wa anasu khatirihi, dan dia akan merasakan tenang dari segala bahaya, wal amnu wahtida fid dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan petunjuk dalam menghadapi hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka pun tenang dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah lah hatimu akan menjadi tenang. Dan berzikir kepada Allah ini adalah amalan bagi orang-orang yang mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah, dia akan senang menyebut-nyebut nama Allah, dia akan senang berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah merupakan semulia-mulia amalan. Ringan amalannya, tapi besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Abu Darda, ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum, mau enggak aku kasih tahu kepada kalian bi khairi amalikum, ya, dengan amalan yang lebih baik bagi kalian, ya. Kemudian amalan ini wa azka inda malikikum, amalan yang suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'u darajatikum, dan ini amalan yang bisa menaikkan derajat kalian, khairun min infaqiz zahabi wal warik, amalan ini lebih baik daripada kalian infak dengan emas dan perak, ya, dan juga lebih baik daripada yaitu kalian berjihad di jalan Allah, ya. Antal kau aduwakum, kalian berjumpa musuh kalian, kata Rasulullah, fatadribu anaqahum au yadribu anaqakum,
atau kalian memukul musuh kalian ya, atau mereka memukul kalian, ya berjihad. Tahu nggak amalan apa yang lebih baik dari amalan semua ini? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tentu ya Rasul, kami ingin tahu amalan apa itu yang bisa memiliki kedudukan yang tinggi itu. Apa kata Rasulullah? Wa dzikrullah. Amalan itu adalah berzikir kepada Allah. Naam. Ya, berzikir kepada Allah ini memiliki keutamaan yang besar ya. Sehingga seseorang yang beriman kepada Allah, dia akan berzikir kepada Allah dan dia akan mendapatkan ketenangan. Maka gak usah panik mencari ketenangan, gak usah pusing mencari ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan dengan narkoba, na'udzubillah min dzalik, mencari ketenangan dengan berzina, mencari ketenangan dengan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, wa iyadzubillah. Padahal orang yang beriman itu Allah kasih tahu nih kunci ketenangan kalian, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari beriman kepada Allah, anna naila thawabil akhirah mutawaqqifun 'alal imani billahi wa sihhatihi. Ketahuilah bahwasanya buah manis dari engkau beriman kepada Allah, engkau akan mendapatkan pahala di akhirat. Dan pahala di akhirat tidak akan engkau dapatkan kecuali dengan iman ya. Wa bitahqiqi wa tahqiqi lawazimihi yanalul 'abdu thawabal akhirah. Maka dengan menerapkan iman kepada Allah, beriman kepada Asmaul Husnanya, engkau akan konsekuensinya engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Siapa yang enggak ingin pahala yang besar dari sisi Allah? Tentu semua manusia ingin ya. Nah, tetapi banyak manusia tertipu dengan dunia karena mereka hanya mengenal yang nampak saja dari kehidupan dunia ini. Maka orang-orang beriman tidak sama dengan mereka yang materialisme itu ya, yang hanya melihat dari zahir ya, nampaknya kenikmatan. Padahal wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah, dan tidaklah materi-materi ya dunia ini, kenikmatan dunia ini, mata'ud dunya itu kenikmatan dunia yang nampak gitu ya, material yang nampak ini, illa mata'ul ghurur ya. Al hayatud dunya, kehidupan dunia ini mata'ul ghurur ya. Wa innal akhirata hiyal hayawan ya, dan sesungguhnya kehidupan yang abadi itu, kata Allah, kehidupan sebenarnya kehidupan akhirat ya. Adapun dunia ini kehidupan yang menipu ya. Engkau hidup di dunia merasakan nikmatnya sebentar dan kemampuanmu untuk menikmatinya pun sedikit. Ya, sudah dari sisi kita yang menikmatinya kemampuannya kecil. Kemudian yang kita nikmati objeknya itu ya, dunia ini pun terbatas dan dia akan binasa ya. Tidak ada yang kekal ya. Ma indakum tanfad wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang di sisimu yanfad akan binasa, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Maka pahala akhirat ini pahala yang kekal. Kalau engkau mendapatkan rumah di akhirat, maka rumah ini adalah rumah yang abadi, nggak akan hancur, nggak akan rusak ya. Kalau engkau mendapatkan buah-buah, engkau akan mendapatkan makanan dari daging dan buah-buah. Makanan ini nggak akan basi, nggak akan hilang, akan kau dapatkan selama-lamanya. Kalau engkau mendapatkan pasangan ini pun pasangan yang sempurna ya, yaitu bidadari-bidadari yang Allah sediakan. Dan engkau tidak akan mati lagi di akhirat. Nggak ada rasa sedih, ya, nggak ada rasa sakit, nggak ada kepanasan, nggak ada kedinginan, kemudian nggak ada merasakan kelaparan, tidak merasakan kesusahan. Yang ada adalah kenikmatan yang abadi yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan buat siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan itu caranya adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fayudkhilu jannata, maka orang ini akan dimasukkan ke surganya Allah. Arduhas sama wal ard, sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Coba bayangkan, nikmat akhirat itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang padahal kita di bumi ini saja sudah sangat luas ya, tapi sempit bagi kita, bagi orang beriman ya. Maka dunia ini penjara bagi orang beriman. Naam, karena kita sebenarnya mendapatkan bagian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan di akhirat kelak.
Kemudian dia akan mendapatkan kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang enggak pernah terbayangkan oleh matanya, enggak pernah dia dengar oleh telinga dan enggak pernah terpikirkan oleh akalnya, oleh hatinya. Nikmatan yang luar biasa. Wayanju minan nar, dan ini nikmat yang besar juga, engkau akan selamat dari siksa api neraka. Wa azabiha asyadid, dan azabnya yang begitu keras, ya. Maka kalau engkau ingin selamat dari siksa ini, kau harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azamu min zalika kullihi, dan yang paling lebih nikmat lagi dari semua itu, an yafuza bi ridha rabbi subhanahu fala yasqutu alaihi abadan. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan keridhaan Allah, dan engkau tidak akan dimurkai Allah selama-lamanya. Wa yatalazzaz yaumil qiyamah bin nazar ila wajhil karim, dan ini adalah nikmat yang paling nikmat, yaitu engkau merasakan kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, fi ghairi dharra'in mudirrah wala fi ghairi dharra'in mudarrah wala fitnah mudillah, ya, yaitu pada keadaan engkau tidak mendapatkan mudarat. Kemudian di antara buah beriman kepada Allah, anal imana billahi walladzi yusahhihul a'mal wa yaj'aluha maqbula. Kalau engkau beriman kepada Allah, amalmu akan dianggap amal yang baik, amal yang thayyib, amal yang sahih, dan amal yang makbul yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa bi faqdihi la taqbalu bal turaddu ala sahibiha. Dan kalau engkau tidak beriman kepada Allah, enggak akan diterima amalmu, dan tidak akan amalmu akan ditolak. Wa in kasurat wa tanawwa'at, walaupun amalmu itu banyak dan bermacam-macam. Allah berfirman, wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur, yang tidak mau beriman, faqad habita amaluhu, dihapus semua amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia orang yang rugi, ya, surat Al-Maidah ayat 5. Allah juga berfirman, yaitu tentang orang-orang yang beriman, ya, amalnya akan diterima Allah, akan dibalas. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin mendapatkan pahala akhirat, wa sa'alaha sa'yah, dan dia berusaha dengan amalan-amalan yang disyariatkan, wa huwa mu'min, dan dia orang-orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari iman kepada Allah, iman kepada asma dan sifatnya, anal iman as-sahih billahi yahmilu sahibu ala iltizamil haq. Orang yang beriman kepada Allah menjadi orang yang sangat kuat di dunia ini dalam mengikuti kebenaran. Ya. Dia sangat kuat, sangat kokoh, sangat istiqomah mengikuti kebenaran. Wattiba'ihi ilman wa amalan, mengikuti kebenaran baik secara ilmu, baik secara amal. Wa yaksibul abdu al-isti'dad at-tam li talaqi al-mawa'iz an-nafi'ah wal 'ibaril mu'aththirah, ya. Dan orang tersebut, ya, akan mengusahakan, ya, seorang hamba itu persiapan yang sempurna, ya, untuk berjumpa atau untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, ya, dan juga nasihat-nasihat yang bisa memberikan pengaruh kepada iman dia. Wa yujibu salamatul fitrah, maka orang ini pun akan mendapatkan keselamatan dalam fitrahnya. Wa husnul qasdi, semakin baik niatnya. Wal mubadira ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa mujaniba al muharramat wal munkarat, dan juga dia akan menjauhi segala bentuk keharaman dan juga kemungkaran. Waluzumul akhlaqil hamidah, dan dia juga akan senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wal khisalil kamira, ya, dengan karakter yang terpuji. Wal adabin nafi'ah, dengan adab-adab yang bermanfaat baginya. Nah, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar adalah manusia yang bermanfaat di masyarakatnya. Ya. Dia akan menjadi baik apapun posisi dia di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial. Ketika dia menjadi pemimpin, kalau dia beriman kepada Allah, iman yang benar, dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, ya. Ketika dia menjadi rakyat, dia akan menjadi rakyat yang patuh, yang taat, yang dia taat kepada pemimpinnya, ya. Ketika dia menjadi seorang ayah, dia akan menjadi ayah
tauladan bagi keluarganya, ayah yang bertanggung jawab yang menafkahi anak istrinya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu dia akan ditanya Allah kelak di akhirat. Ketika menjadi seorang istri yang beriman kepada Allah, dia akan menjadi istri yang salehah, yang menjaga rumah suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan mendidik, ya, membantu suaminya dalam mengasuh mendidik anak-anaknya. Kemudian ketika dia seorang yang beriman kepada Allah, kalau dia sebagai karyawan, kalau dia sebagai pekerja, dia akan menjadi pekerja yang amanah, ya, karyawan yang betul-betul melaksanakan amanah, melaksanakan akad-akad kerjanya dengan amanah, dengan baik, dengan disiplin. Ketika dia menjadi seorang atasan, yang menjadi direktur atau menjadi manajer dan yang lainnya, dia akan menjadi orang-orang pimpinan-pimpinan yang adil, ya, pimpinan-pimpinan yang menunaikan hak-hak bawahannya, ya, yang dipimpinnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah ini adalah orang-orang yang memperbaiki kehidupan masyarakat, ya, yang memperbaiki keluarga, yang akan memperbaiki masyarakat, memperbaiki perusahaan, memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan. Maka untuk memperbaiki semua itu, kuncinya adalah tingkatkan keimanan mereka. Tingkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, manusia-manusia yang menunaikan kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak-hak orang lain yang harus dia berikan. Caranya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar tentunya. Kemudian di antara buah dari beriman kepada Allah, kata para ulama, annal imana billahi malja'ul mu'minina fi kulli ma yalumu bihim min syururin wa huznin wa amnin wa khaufin wa ta'atin wa ma'siyatin wa ghairi dzalika minal umur allati la budda li kulli ahadi minha. Kata para ulama bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, maka iman dia ini adalah tempat kembali dari segala urusan dia. Ya, baik urusan bahagia dia akan bahagia dia akan kembalikan dengan iman kepada Allah. Bagaimana cara menyikapi rasa bahagia, dia akan timbang dengan iman kepada Allah. Rasa sedihnya pun dia akan kembali kepada iman kepada Allah. Rasa amannya pun akan dia kembalikan kepada imannya kepada Allah. Rasa takutnya pun akan dia kembalikan kepada iman kepada Allah. Taat, bermaksiatnya pun dia kembalikan kepada iman kepada Allah. Dan semua urusan dia yang wajib, ya, harus setiap orang harus kembali kepada ini, kepada iman, ya. Fa'indal mahab wassurur, maka ketika dia bahagia, ketika dia merasa akan kesejahteraan, kebahagiaan, dia keadaan yang dia suka, yang dia cintai, yaljauna ilal imani billah, maka dia akan timbang atau dia akan sikapi rasa bahagianya dengan iman. Maka bagaimana sikap dia yang beriman kepada Allah menyikapi rasa bahagia ini? Fayahmadunallah, maka mereka pun akan memuji-muji Allah atas keadaan yang mereka terima ini, yaitu keadaan yang berbahagia, keadaan yang mereka cintai. Wa yasnuna alaihi, mereka akan selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'miluna ni'matahu fima yuhibbu, dan dia akan menggunakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka dengan perbuatan yang Allah cintai, ya, yang Allah ridhoi. Wa indal makarihi wal ahzani, begitu juga ketika seorang hamba ditimpa ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, atau ditimpa kesedihan, ya, sesuatu yang membuat dia sedih, yang membuat dia galau, yang membuat dia duka cita, ya. Yaljauna ilal imani billah, maka dia pun akan sikapi rasa sedihnya ini, rasa keadaan yang tidak dia sukai ini dengan iman. Dia akan sikapi dengan iman. Bagaimana sikap dia dengan iman kepada Allah? Fayattasiluna bi imanihim wa ma yatarattabu alaihi minal ajr wa thawab, maka dia akan menghubungkan, ya, sikap dia dengan iman kepada Allah, wa ma yatarattabu alaihi, atau konsekuensi dari iman itu yaitu dia akan bersabar. Kemudian dengan iman kepada Allah dia akan ridho terhadap ketentuan Allah ini, dan dia mengharap balasan pahala dari sisi Allah, sehingga kesedihannya itu membawa kebaikan karena dia timbang atau dia sikapi kesedihan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga wa indal makhawif, ketika dia digunjang rasa ketakutan ya, wal ahzan, rasa kesedihan, yaljauna ilal imani billah, maka dia akan sikapi rasa takut dia ini dengan iman kepada Allah. Dia akan berlindung dari rasa takut ini dengan iman kepada Allah. Fatatma'innu qulubuhum, maka jadilah hatinya menjadi tenang, hilang rasa takutnya tadi. Wa yazdadu imani, malah makin bertambah-tambah iman dia. Kemudian wa ta'zumu thiqatuhum, kemudian semakin kuat keistiqomahan dia ya, kekuatan iman dia bi rabbihim, kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ta'at, dan ketika dia mentaati Allah ya, wa taufik lil a'mali shalihat, dia diberikan taufik oleh Allah mudah melakukan amalan-amalan soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mudah dan mampu dia melakukannya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaljauna ilal imani billah, maka ini pun dia akan sikapi dengan iman kepada Allah. Dia akan sikapi dengan imannya. Gimana caranya? Fayatarifuna bi ni'matihi alaihim, dia pun mengakui bahwasanya dia bisa melakukan amal soleh ini, mudah melakukannya, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa yahrisuna ala takmiliha, maka dia tidak bosan untuk melakukan amal soleh, yang ada dia semakin semangat untuk menyempurnakan amal solehnya. Wa yas'alunahu tsabata 'alaiha wa taufiqi liqabuliha, dan dia pun semakin berdoa kepada Allah untuk istiqomah melakukan amalan soleh ini. Wa taufiq liqabuliha, dan dia memohon taufik kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan soleh yang sudah mudah dia lakukan tersebut. Wa indal wuqu'i fi syai'in minal ma'asi, begitu juga sebaliknya ketika seorang hamba ini jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam perbuatan dosa, jatuh ke dalam perbuatan maksiat, yaljauna ilal imani billah, maka dia sikapi perbuatan dosa dan maksiat ini dengan iman kepada Allah. Bagaimana sikap dia? Fayubadiruna ila taubah, dia pun bersegera mohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Minha ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallus min syururiha wa awdariha, dan akhirnya dia pun terbebas dari keburukan-keburukan maksiatnya dan dari mudarat-mudarat perbuatan maksiatnya, karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, fal mu'minuna fi jami'i taqallubatihim wa tasarrufatihim malja'uhum ilal imani billahi wahdah. Maka orang yang beriman itu pada semua perbuatan mereka, pada semua kehidupan urusan mereka, mereka akan kembalikan, mereka akan berlindung, mereka akan sikapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tenang ya, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mampu menghadapi keadaan apapun. Dalam keadaan bahagia, mereka menjadi orang yang memuji-muji Allah, mensyukuri nikmat Allah, membantu orang lain. Dalam keadaan sempit, mereka menjadi orang yang tetap memuji-muji Allah, bersabar atas segala yang ditimpa kepada mereka, dan mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah. Jadi dalam setiap keadaan apapun, mereka menjadi manusia-manusia yang kuat, yang kokoh, yang karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah dari beriman kepada Allah, kata para ulama, anna ma'rifatallahi ta'ala bi asma'i wa sifatihi tujibu mahabbatullah fil qulubi, bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu konsekuensinya dia akan mencintai Allah dalam hati. Iz anna asma'allahi ta'ala wa sifatahu, bahwasanya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, kamilatun min kulli wajh, kita ketahui bahwasanya itu maha sempurna dari segala sisi. Wan nufus qad jubilat ala hubbil kamal, dan kita ketahui jiwa-jiwa kita ini, jiwa-jiwa manusia itu telah Allah ciptakan fitrahnya menyukai kesempurnaan. Wal fadl, dan kelebihan. Naam. Ya, kita tahu kita menyukai kesempurnaan dan kelebihan. Kita lihat kalau ada orang memiliki kesempurnaan, ada atlet yang hebat, yang jago main bola, yang jago main main bulu tangkis, atau jago berenang, atau jago memanah, jago berkuda, yang mereka hebat, kita akan menyukainya ya. Betapa banyak manusia menjadi fans mereka ini karena mereka memiliki kelebihan. Dan ketahuilah,
yang maha sempurna dari semua itu adalah penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak mencintai yang maha sempurna, yang lebih sempurna dari segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka engkau beriman kepada Allah, mengenal Asmaul Husna, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka jiwamu, fitrahmu akan mencintai Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tahaqqaqati mahabbatullah, apabila kecintaan kepada Allah telah terrealisasi fil qulubi, di dalam hati seorang hamba, inqadat al jawarih bil a'mali, maka dengan serta merta amal anggota badannya akan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqatil hikmah allati khalaqal 'abdi min ajliha, dan akan terrealisasi hikmah tujuan diciptakan manusia, yaitu ibadatullah. Jadi ketika seorang mencintai Allah, otomatis dengan sendirinya dia akan mencintai ibadah. Dia akan semangat dalam beribadah karena dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, annal ilma bil asma'i was sifat, ya, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yurisu quwwatal yakin. Yurisu quwwatul yakin, akan mewariskan kekuatan keyakinan dia bin firadillah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang beriman kepada Allah dengan asma wa sifatnya, keyakinannya makin bertambah, makin terpupuk, makin kokoh meyakini bahwa Allah Maha Esa. Ya. Bitasrifi syu'unil khalqi wa infiradihi bidzalika la syarika lahu. Ya, semakin kuat, semakin yakin dia bahwasanya hanya Dia Allah sendiri Maha Esa yang mengurusi semua urusan makhluk. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantunya, tidak ada mitra bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yuhaqqiqu sidqut tawakkul, dan ini di antara buahnya adalah akan terrealisasi tawakal yang benar, tawakal yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, alallahi fil jalbil masalih ad-diniyah wa dunyawiyah, yaitu dia semakin jujur tawakalnya untuk mendapatkan maslahat dunianya atau maslahat agamanya. Wa fidzalika falahul abdi wa najahuhu, maka dengan itu dia akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbu, siapa yang jujur dalam bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi kehidupan seorang hamba ini. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, ihsaul asma'il husna wal ilmu biha aslu lil ilmi bikulli ma'lum. Ketahuilah bahwasanya menghitung-hitung nama-nama Allah yang maha indah dan mempelajarinya, jadi mencari-cari nama Allah di dalam Al-Quran dan hadis dan mempelajarinya, mentadaburinya, serta mengamalkan konsekuensinya, itu adalah aslun lil ilmi bikulli ma'lum. Ini merupakan pokok dari semua ilmu pengetahuan. Ya. Fa innal ma'lumat siwahu imma an takuna khalqan lahu ta'ala au amron. Karena objek pengetahuan selain Allah, ya, ketika kita mempelajari pengetahuan selain pengetahuan ma'rifatullah, objek yang kita pelajari itu bisa jadi hanya ciptaan Allah. Ya, seseorang yang belajar kedokteran, objek pengetahuan yang dia pelajari adalah anatomi tubuh manusia misalkan, ya. Seorang yang mempelajari teknologi, objek yang dia ketahui adalah semua ini adalah makhluk ciptaan-ciptaan Allah, ya. Atau ketika dia mempelajari tentang ilmu sosial atau mempelajari ilmu syariat, ya, hukum-hukum Allah, itu merupakan urusan perintah-perintah Allah, ya. Tetapi kalau dia mengenal Allah SWT, mempelajari Asmaul Husna, objek yang dia pelajari, yang sedang dia pelajari adalah sesuatu yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya imma ilmun bima kaunuhu wa imma ilmun bima syara'ahu. Maka ilmu-ilmu selain ma'rifatullah bisa jadi ini hanya ilmu mengenal ciptaannya atau ilmu mengenal syariatnya. Wa masdarul khalqi wal amri, adapun sumber dari segala ciptaan dan perintahnya itu adalah asma'ihi al-husna. Itu merupakan nama-nama Allah yang maha indah. Wa huma murtabitani biha irtibatul muqtada bi muqtadihi. Maka kedua ini, yaitu ciptaan Allah dan perintahnya, ini sangat terikat dengan Asmaul Husna. Semuanya akan kembali kepada Asmaul Husna. Ketika seorang hamba, ya, mempelajari ilmu kedokteran, dia sedang mempelajari ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah manusia, ya. Dia sedang mempelajari sistem-sistem, ya, yang ada di dalam tubuh manusia, yang itu Allah menciptakan dengan
sempurna ya. Maka seharusnya dia mengenal Allah penciptanya. Subhanallah, betapa sempurnanya ciptaan Allah, berarti betapa hebatnya, betapa maha agungnya yang menciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meneliti atau mempelajari tentang ilmu astronomi, ilmu planet-planet, ilmu bintang-bintang ya, ilmu-ilmu tentang langit ya, ketahuilah ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Ya, wassama abanainaha biaidina wa inna lamusiun, kata Allah. Dan langit ini Allah yang membangunnya, Allah yang menciptakannya dengan kekuatan Allah, dan langit ini Allah yang meluaskannya. Maka ketika dia lihat betapa luasnya galaksi ini yang tidak terbatas, yang semakin berkembang, dia meyakini subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang maha mencipta, betapa sempurna ciptaanmu, apalagi Engkau ya Allah yang maha sempurna. Dan dia akan mengenal nama Allah Al-Wasi yang maha luas, sehingga pengaruh dari namanya dia meluaskan ciptaannya. Maka semua objek ilmu pengetahuan bisa jadi itu adalah makhluknya, atau bisa jadi itu syariatnya. Begitu juga ketika seorang mempelajari agama Allah, mempelajari syariatnya, mempelajari haram-haram ya, halal haram, mempelajari tentang hukum-hukum, hakikatnya semua itu kembali kepada Asmaul Husnanya. Kita mempelajari fikih tahara, mempelajari fikih salat, hakikatnya kita sedang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah, mengenal Allah Al-Quddus, mengenal Allah As-Subuh yang maha suci ya. Kita diperintahkan untuk bersuci Allah, yaitu yang diibadai. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan ruku, sujud, menghinakan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir Al-Azim, dia maha agung, maha besar. Tidak patut kita menyombongkan diri, tidak bersujud kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, faman ahsa asma Allah, siapa yang menghitung-hitung nama-nama Allah, kama yambagi lil makhluk ahsa jami'il ulum, maka hakikatnya orang tersebut telah menghitung-hitung semua ilmu pengetahuan. Jadi siapa yang mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya, hakikatnya seorang hamba ini telah mengenal semua ilmu-ilmu yang telah ada di dunia ini. Karena semua ilmu-ilmu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah imma ciptaannya tadi, objek pengetahuan yang kita pelajari, imma itu adalah perintah dan larangannya atau syariatnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang dibawakan oleh para ulama, buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Asmaul Husnanya. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan imannya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan ya, karena iman kepada Allah, racun atau penghalangnya adalah kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala bentuk kesyirikan ini, dan mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala keimanannya, diistiqomahkan, dijadikan hamba-hamba yang kuat, yang kokoh, yang tetap beriman kepada Allah sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan muslim, dan dimudahkan Allah mengucapkan la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal Kang Aga. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah para pendengar saudaraku Siman Seakidah, kita telah menyelesaikan kajian di pagi hari ini, kajian Kitab Usul Iman bersama Ustaz Faisal Mista MPD Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan. Dan silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kita kirim tunggu pertanyaannya, kirimkan pertanyaan ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Nah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, semoga kita ditakdirkan di surga bersama pasangan kita sekarang. Amin. Namun apakah pasangan kita nanti akan jadi bidadari tercantik atau bagaimana? Barakallah. Demikian pertanyaannya, Ustadz. Nah, seseorang yang sama-sama beriman ya, kemudian sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dikumpulkan lagi di
di akhirat kelak. Sebagaimana Allah juga akan mengumpulkan anak cucunya. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman itu mereka akan diikuti oleh keluarganya, ya, termasuk pasangannya, termasuk anak cucunya yang juga beriman. Kemudian Allah akan angkat derajat mereka kepada mereka, Allah tidak akan mengurangi pahalanya. Maka apabila dia dikembalikan lagi kepada istrinya, tentu istrinya adalah wanita yang lebih cantik daripada para bidadari. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair atas pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Kembali kami undang Anda untuk bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 085624619995. Nah Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya Ustaz. Fadhal. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah satu bentuk dunia adalah penjara bagi orang yang beriman adalah ketika kita harus bersabar dan melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah tentang virus corona, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Naam, itu salah satu bentuk salah satu bentuk menahan hawa nafsu kita. Nah, Ustaz. Jadi kita tidak boleh bebas serampangan, tidak mentaati perintah Allah, perintah Rasul, dan termasuk perintah pemimpin, ya, perintah. Kalau di negeri kita berarti perintah presiden kita atau perintah gubernur, ya, atau perintah wali kota. Ini semua adalah pemimpin yang wajib ditaati. Allah berfirman, "Qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum," ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Maka menahan diri, ya, dan mentaati perintah-perintah pemimpin selama itu memberikan maslahat buat dunia dan agama kita, wajib kita taati. Dan menyelisih perintah mereka termasuk dosa, berarti menyelisih perintah Allah. Karena yang menyuruh taat kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih perintah mereka, menyelisih perintah Allah, maka ini berdosa. Jadi seorang mukmin hendaklah dia patuh, ya, mentaati, apalagi ini untuk kemaslahatan manusia, yaitu agar jangan tersebar virus corona ini ke banyak manusia, apalagi kalau itu terkena kepada anak kita, ya. Coba kita pikirkan, ya, bagaimana nanti akibatnya, ya. Karena sudah banyak yang meninggal, dan ini bukan konspirasi, ya, seperti yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak berilmu tentangnya. Ini adalah nyata, banyak orang yang meninggal, bahkan para ahli, para tim kesehatan, para dokter pun sudah banyak yang meninggal, ya. Maka ini merupakan kesabaran, ya, diuji kesabarannya bagi orang-orang beriman. Apakah ini penjara bagi mereka? Ya, setiap urusan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Maka mereka dibatasi pergerakannya, dibatasi syahwatnya, ya. Tidak boleh mereka melewati batas-batas yang Allah berikan. Kapan engkau akan merasakan bebas, ya, ketika engkau masuk ke dalam pintu surganya Allah SWT. Saat itu sudah nggak ada batasan, saat itu udah nggak ada syariat, saat itu yang ada adalah kenikmatan, kebebasan, apa yang kau inginkan akan Allah berikan. Tapi saat ini adalah ujian, ini adalah dunia, ini adalah penjara bagi orang mukmin yang dia harus memenjarakan hawa nafsunya, sehingga semua pergerakannya, semua penglihatannya, semua pendengarannya, semua ucapannya harus dia timbang dengan syariat, dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita Ustaz di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, biiznillahi ta'ala kita menyelesaikan usulul iman, bab yang pertama, beriman kepada Allah. Mudah-mudahan yang telah kita bacakan, ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kami dan kita semua. Amin. Mudah-mudahan menambahkan iman kita, memberikan ilmu sehingga memberikan banyak keyakinan
dan mudah-mudahan kita dijauhi dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan juga semua kelalaian, kealfan yang telah kami lakukan. Dan insya Allah kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Kita akan bacakan perinciannya, apa itu makna iman kepada malaikat, apa itu malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas para malaikat yang akan kita bacakan. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan hidayah, taufik, diberikan keselamatan, dijaga dari segala musibah, dari segala wabah, ditambah keimanan dan ditambah juga ilmu sehingga kita semangat dalam mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar saudaraku Siman Akidah, demikian